Halo, Assalamualaikum anak-anakku kelas 7. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Nah, pada pertemuan kali ini Bu Sinta ingin membahas soal mengenai bab perbandingan dan aritmatika sosial ya. Mohon jangan di skip. Kalian harus nonton terus karena soal-soal ini nantinya akan eh, Ibu buatkan tugas rangkuman. Jadi, Ibu minta kalian perhatikan sampai akhir ya. Soal pertama, Isna memiliki tinggi badan 1,5 meter. Sedangkan adiknya Irma memiliki tinggi badan 120 cm. Perbandingan tinggi badan Irma dan Isna adalah. Diketahui tinggi badan Isna sama dengan 1,5 meter, tinggi badan Irma 120 cm. Yang ditanyakan perbandingan tinggi badan Irma dan Isna. Nah, pertama kita ubah dulu satuan yang tidak sama ya, yaitu 1,5 meter, meternya kita ubah dalam cm. Nah, 1,5 kita kalikan dengan 100 cm, karena dari 1 meter itu sama dengan 100 cm. Sehingga diperoleh hasilnya 150 cm. Kalau sudah, kita tulis ke dalam perbandingannya, tinggi badan Irma berbanding tinggi badan Isna sama dengan 120 dibagi dengan 150. Nah, keduanya kita bagi dengan bilangan yang sama, yaitu dibagi 30, hasilnya adalah 4:5. Sehingga perbandingan tinggi badan Irma dan Isna adalah 4:5. Soal 2. Rasio waktu yang diluangkan Karina untuk mengerjakan tugas matematika terhadap tugas IPA adalah 4:3. Jika dia meluangkan waktu 36 menit untuk menyelesaikan tugas matematika, maka waktu yang dia luangkan untuk menyelesaikan tugas IPA adalah. Diketahui rasio waktu mengerjakan tugas matematika terhadap IPA adalah 4:3. Atau Ibu tulis dalam kalimat matematika menjadi 4,23 atau 4/3. 4 milik matematika dan 3 milik IPA, sesuai dengan kalimatnya ya, dimana kalimat pertamanya yaitu matematika. Lalu waktu menyelesaikan tugas matematika itu menjadi 36 menit. Yang ditanya waktu menyelesaikan tugas IPA berapa menit. Nah, kita dapat menggunakan rumus yang sudah tertera dan nilai yang diketahui ya. Nilai yang diketahui itu adalah 36 menit, rasionya adalah 3/4. Kita balik ya. Kenapa? Karena yang ditanyakan IPA, di mana perbandingan milik IPA adalah 3. Sehingga kita tulis 3/4 dikali 6. Atau akan menjadi 3 kali 36/4. 36 sama 4 kita bagi ya, atau kita sederhanakan, hasilnya adalah 9, sehingga diperoleh hasilnya 3 kali 9 adalah 27. Sehingga sudah ketemu waktu untuk menyelesaikan tugas IPA adalah sebesar 27 menit. Soal ketiga, tabel berikut menunjukkan kecepatan 4 merek printer. Printer Roboprint mampu mencetak 2 lembar per detik. Printer Roboprint mampu mencetak 1 lembar per 2 detik. Lalu ada Bitex Plus yang mampu mencetak 160 lembar dalam 2 menit. Lalu ada L Pro yang mampu mencetak 100 lembar per menit. Yang ditanya, printer manakah yang mencetak paling cepat? 160 lembar dalam 2 menit. Mari kita selesaikan soal ini bersama-sama. L Pro mencetak 100 lembar per menit. Diketahui printer Roboprint mampu mencetak 2 lembar per detik. Ada folder print yang mampu mencetak 1 lembar per 2 detik, itu kurang angka 2. Lalu ada Bitex Plus yang mampu mencetak 160 lembar dalam 2 menit. Nanti kita ubah satuan kecepatannya menjadi lembar per detik ya. Jadi cukup diubah satuan waktunya. Lalu L Pro 100 lembar per menit juga kita ubah dalam satuan lembar per detik. Yang ditanya printer yang mencetak paling cepat.
Di sini RoboPrint dan FolderPrint tidak perlu kita ubah karena satuannya itu udah paling rendah waktunya. Lalu kita cari fokus ke BTeX Plus, di mana 160 lembar per 2 menit kita ubah dalam bentuk lembar per detik. Kita ubah dulu waktunya yang 2 menit. 2 menit dikalikan 60 detik sama dengan 120 detik. Karena 1 menitnya itu 60 detik. Sehingga diperoleh 160 lembar per 120 detik. Kita sederhanakan 160 sama 120 dengan angka yang sama yaitu 4. Diperoleh 3/2 atau sama dengan 1,5 lembar per detik. Di situ 1 lembar tidak, abaikan saja ya. Nah, selanjutnya ada Elpro yang mampu mencetak 100 lembar per menit. Nah, kita juga ubah satuannya menjadi lembar per detik, di mana 1 menit itu kan sama dengan 60 detik, sehingga diperoleh 100 lembar per 60 detik sama dengan 10 dibagi 6, atau sama dengan 1,6 lembar per detik. Sehingga dari keempat printer tadi, kalian mampu menentukan mana ya yang paling cepat, yaitu RoboPrint. Soal keempat. Pak Hendra digaji 400.000 selama 2 jam untuk privat tutor matematika di Bimbel Hasanah. Waktu yang Pak Hendra gunakan untuk private tutor jika beliau mendapat gaji 1.800.000 adalah. Diketahui di sini Pak Hendra mendapat gaji 400.000 jika dia mengajar dalam waktu 2 jam. Lalu, kalau dia mendapat gaji 1.800.000, maka berapa jam ia mengajar? Jadi yang ditanyakan adalah waktu. Nah, karena masalah ini merupakan perbandingan senilai. Kenapa disebut perbandingan senilai? Nah, kita logikakan saja. Ketika gaji 400.000, waktunya 2 jam. Ya. Jadi ketika gajinya 1.800.000, maka nilai waktunya harusnya lebih besar dari 2. Kenapa? Karena 1.800.000 nilainya lebih besar daripada 400. Jadi prinsip perbandingan senilai itu adalah semakin besar nilai pada perbandingan pertama, maka nilai yang lain juga akan semakin besar pada perbandingan kedua. Nah, di sini ketika A sebanding dengan B, lalu C sebanding dengan D, maka dapat kita tulis perbandingan senilainya A banding C sama dengan B banding D. Lalu kedua perbandingan ini kita kalikan silang, ya, di mana A kali D ini ya, lalu B kita kalikan dengan C. Nah, ini adalah rumus mencari perbandingan senilai. Nah, supaya kalian mudah dalam mengerjakan soalnya, pertama kita misalkan dulu apa yang akan kita tanyakan. Misalkan di sini tanda tanya, ya, kita ganti menjadi variabel X, di mana X merupakan waktu yang dibutuhkan Pak Hendra mengajar supaya mendapat gaji 1.800.000. Kita buat peta konsep seperti ini ya. Jika 400.000 ya itu dapat diajar dalam waktu 2 jam, maka 1.800.000 akan diajar dalam waktu X jam. Ya. Nah, kita tuliskan kalimat ini dalam bentuk perbandingan senilai. 400 adalah A, 1.800.000 adalah C, 2 jam adalah B, dan X jam adalah D. Jadi kita tinggal tulis saja sesuai dengan urutan rumusnya ya. Jadi 400 per 1.800.000
Lalu kita tulis sama dengan 2 per X. Setelah itu kita kalikan silang. 400.000 kita kalikan 2. Maksud ibu kita kalikan X ya. Lalu sama dengan 1.800.000 kita kalikan 2. Sehingga diperoleh 400 kali X, yuk 400 X. Lalu 1.800.000 dikali 2. Kita cukup mengalihkan angkanya saja ya, 18 kita kalikan 2. Berarti hasilnya 36. Yang 0 ini tinggal mengikuti di belakang. 1, 2, 3, 4, 5. Karena 0-nya ada 5 ya. Sehingga X sama dengan 36. 3.600.000 bagi 400.000. Nah, cara membagi jika ada banyak 0 di belakang, kita habiskan dulu 0-nya. Di sini 0 bawahnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Kita coret-coret satu persatu ya. Yang pertama 0 bawah coret dengan 0 atas, 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 0 bawah coret dengan 0 atas. Kebetulan atas dan bawah 0-nya sama-sama 5, jadi habis ya. Sisanya tinggal 36 per 4. 36 per 4 itu sama dengan 9. Sehingga waktu Pak Hendra 9 jam untuk mendapat gaji 1.800.000. Soal 5. Suga mengendarai mobil dan menempuh jarak 300 km ketika mudik dengan kecepatan 100 km per jam yang menghabiskan waktu tempuh 6 jam. Jika waktu tempuh dipersingkat menjadi 5 jam, maka kecepatan yang ditempuh Suga untuk sampai ke kampung halaman ialah. Diketahui jarak tempuh itu sama dengan 300 km. Nah, kita buat dulu tabel antara waktu dengan kecepatannya. Di sini, jika Suga menempuh waktunya dalam 6 jam, maka kecepatannya itu 100 km per jam. Tapi, jika waktu tempuhnya dipersingkat jadi 5 jam, maka berapa kecepatannya? Ibu simbolkan pakai tanda tanya dulu. Nah, yang ditanya adalah kecepatan. Nah, waktu dan kecepatan itu merupakan salah satu contoh permasalahan kehidupan nyata dari perbandingan berbalik nilai. Kok bisa? Kenapa? Karena ketika waktu tempuhnya 6 jam, kecepatannya menjadi 100. Ketika waktu tempuhnya dipersingkat jadi 5 jam, otomatis kecepatannya akan lebih besar daripada 100 ya. Nah, ini sejalan dengan pengertian dari perbandingan berbalik nilai, di mana semakin besar kecepatan, semakin besar perbandingan yang pertama, yang ini, maka akan semakin mengecil perbandingan kedua. Makanya disebut berbalik, karena perbandingan satu dan perbandingan yang kedua itu saling berlawanan. Kalau kita tuliskan dalam bentuk rumus atau dalam bentuk perbandingannya, akan menjadi yang A kita banding dengan C, lalu yang B dan D posisinya kita balik. D-nya di atas per B-nya di bawah. Ya, atau boleh kita tulis A itu langsung kalikan saja dengan B, lalu kita buat sama dengan C, kita kalikan langsung saja dengan D. Ini adalah rumus baku dari perbandingan berbalik nilai. Nah,
balik ke soal. Kita misalkan yang kita tanyakan itu adalah variabel X, di mana X adalah kecepatan yang ditempuh dalam waktu 5 jam. Jika 6 jam, kita buat skemanya, tanda panah menjadi 100 km per jam, maka 5 jam itu akan berapa X kilometer per jam. Mari kita buat perbandingan seperti ini atau seperti ini. Kita pilih salah satu. Untuk lebih cepat, kita langsung kalikan saja menjadi perbandingan ini ya. Misalkan 6, kita kalikan dengan 100. 6 kali 100, ya. Lalu 5 kita kalikan dengan X, sama dengan 5 kali X. Diperoleh 6 kali 100, 600, sama dengan 5 kali X, 5X. Jadi kita ubah posisinya ya, 5X di ruas kiri dan 600 di ruas kanan. X sama dengan 600 dibagi 5 sama dengan 120. Sehingga Suga memakai kecepatan 120 km per jam dalam waktu 5 jam.